hewan bawah laut sama Keanu ulang tahun. Kita senang sekali. Kian ulang tahun ke umur berapa? 4. 4 tahun. Selamat ulang tahun anak. Jalan-jalan siap? Ayo. It's your birthday. Happy birthday. Nah, kita sekarang udah nyampe di Times Square. Times Square ini adalah salah satu pusat kota dan pusat turis di kota New York. Kita baru aja keluar dari subway. Kita lihat yuk ada apa. Ada 2 Elmo. Ada Hello Kitty juga. Udah? Sudah, oke. Bye-bye. Ini di 42 Street ada tempat untuk sinema nonton Harry Potter. Kita sekarang lagi mau jalan ke Ocean Odyssey. Ocean Odyssey itu adalah pertunjukan yang dibawakan oleh National Geographic tentang pengalaman di bawah laut. Tempatnya di Times Square. Kita mau jalan ke sana sekarang. Nah, ini salah satu pusatnya Times Square nih. Oh, seneng dia. Soalnya hari ini. Dan mau lihat Ocean Odyssey. Kita udah nyampe ke senang kita. Iya, ini udah nyampe di bawah laut. Kita lihat nih, kita udah di depannya National Geographic Encounter Ocean Odyssey. Wow, kayak gitu tuh ceritanya. Wow, dia masuk ke bawah laut, cuma naik eskalator. Ini bagus juga nih karena hari ini kita ke encounternya Ocean Odyssey National Geographic ini. Tiket yang kita bayar itu bagiannya digunakan untuk melindungi lautan yang ada di bumi ini. Nah, kita baca tuh di bagian bawah tuh, bagian dari tiket ini akan digunakan oleh National Geographic Society untuk organisasi yayasan untuk konservatori, eksplorasi, penelitian, dan juga untuk pendidikan tentang hewan dan kehidupan di bawah laut. Bagus ya? Kita selalu deh senang kalau kita pergi ke satu tempat di mana apa yang kita lakukan ini mempunyai impact dan menolong orang lain. To embark on an ocean odyssey. We'll be taking a journey. Waters of the South Pacific on the shores of the Solomon Islands, out to one of the world's most beautiful coral reefs. Pulau Salomon itu di mana ya? Welcome to Pulau Salomon itu Sandy dekat Islands. Indonesia, di Laut Pasifik. Tuh yang you are here, yang kuning ini, ceritanya kita mulainya dari sini nih. Wow. Wow.
sekarang kita ada di bawah laut nih. Wow. Ada ikan hiu. Wow. Bagus ya? Ceritanya ada ikan stingray di bawahnya. There are predators on the reef. Kejar lumba-lumba. Oh, lumba-lumbanya bosan supaya ayo ikan hiu. Tuh, Keanu goyangin tangannya terus kayak ada refleksinya. Coba lagi, Nak. Nah, itu teman-teman lihat kan? Itu kayak ada putih-putih itu karena Keanu goyangin tangan. Jadi itu kayak ada sensor gerak, jadi memproduksi gerakan seperti itu di layarnya. Keanu coba-coba lagi tuh. Nah, sekarang ceritanya dari bawah laut di Pulau Solomon, kita jalan lagi lewat bawah lautnya untuk ke Kepulauan Hawaii. Kepulauan Hawaii ini adalah di negara Amerika Serikat, tetapi di tempat yang berbeda, di daratan yang berbeda, tetapi termasuk negara Amerika Serikat. Kita lihat yuk bagaimana kelihatannya keadaan bawah laut di Pulau Hawaii. Nah, sekarang ini ceritanya perjalanan kita berlanjut. Sekarang ini sudah dekat di Amerika Utara, udah dekat di Amerika ini. Udah dari Hawaii kita pindah ke tempat lain, tetapi masih di Lautan Pasifik. Ya, efeknya seakan-akan ini di bawah itu jauh banget. Ternyata kaca, teman-teman. Nah, ini pasti ini kita nggak kebentur kaca ini. Makanya mesti pegang biar pastiin kita nggak kebentur kaca ini. Ayo, Keanu cari jalan keluarnya. Keanu main-main sama singa laut nih ceritanya. Halo singa laut. Oh, singa lautnya muter-muter tuh, Nak. Keanu loncat ya loncat, teman-teman. Nah, tadi yang kita lihat si Keanu main sama singa laut ini, kita belajar teman-teman bahwa binatang singa laut itu adalah binatang yang pintar. Mereka suka bersosialisasi, suka berteman, dan biasanya mereka nggak takut sama penyelam-penyelam yang datang mendekati mereka. Gitu. Dan mereka menggunakan siripnya untuk berenang binatang singa laut ini. Sekarang kita lihat lagi, ada apa di sini? Wah, kita di sini belajar banyak tentang binatang-binatang laut. Ini contohnya adalah ikan hiu thrasher. Ikan hiu thrasher ini dia suka berburu dengan berkelompok. Dia makan ikan kecil, dia makan cumi-cumi. Ini ikan hiu. Kita lihat di sini, ini adalah ikan marlin. Ikan marlin adalah ikan salah satu yang berenangnya paling cepat di laut. Dan mereka punya pedang gitu di depannya untuk menangkap makanannya. Ini ada orang nih ceritanya yang penyelam di dekatnya ikan marlin ini. Ini ceritanya Keanu sudah mau melihat film pendek 3 dimensi. Makanya perlu pakai kacamata spesial yang warna kuning mencolong.
Papa juga. Keanu juga. Belajar lagi yuk tentang kehidupan di bawah laut. Salah satunya kenapa bumi itu warnanya biru. Kalau teman-teman lihat bumi di foto, di film, atau di buku sekolah, itu kenapa warnanya biru ya? Karena 70% dari permukaan bumi ini tertutup oleh lautan. Dan lautan itu saking dalamnya kan kelihatannya biru. 97% dari semua air yang ada di bumi ini adalah dari lautan. Terus kita belajar juga bahwa lautan ini adalah memproduksi setengah dari oksigen yang kita gunakan untuk bernafas. Dan lautan juga menyerap seperempat karbon dioksida yang manusia produksi dari sistem pernafasan. Dan juga di sini hanya 5% loh dari lautan yang sudah dieksplorasi oleh manusia. Jadi teman-teman lihat ya gimana lautan itu gede banget. Kita baru belajar itu tuh baru 5%-nya aja. Dan sekitar 90% hewan-hewan laut di lautan sana masih menunggu untuk ditemukan, menunggu untuk kita mempelajari mereka. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk mempelajari lautan, kita tunggu penemuan berikutnya dari kalian ya. Dan di sini dibilang bahwa National Geographic ini mendanai para peneliti, explorer, fotografer, dan teknologis, dan artis, dan engineer untuk membantu kita belajar dan mengenal serta mengerti lebih lagi tentang lautan yang ada di bumi kita ini. Kita lihat yuk apa yang ada di berikutnya ini. Di sini ada kata-katanya. Ada beberapa kata-kata nih. Kita suka lautan. Kita harus menjaga lautan ya, supaya lautan ini tetap binatangnya tetap sehat dan juga bisa mensupport kehidupan kita manusia. Save the ocean, Hot Wheel. Apa lagi? Kemudian ikan kali. Itu ikan. Di ruangan ini kita akan belajar lebih lanjut lagi untuk mengenal dan mengerti apa yang kita bisa lakukan meskipun teman-teman masih kecil, masih di sekolah, belum dewasa, belum bisa bekerja. Tapi jangan lupa ada loh hal-hal yang kalian bisa lakukan sehari-hari untuk membuat perbedaan dan apa yang kita bisa lakukan untuk menjaga lautan kita. Kita belajar yuk apa yang kita bisa lakukan sehingga membuat perbedaan. Yang kita bisa lakukan adalah kita lihat di sini. Tuh, stop menggunakan tas plastik ya, kalau perlu aja. Dan satu tas plastik itu harus digunakan berkali-kali. Dan jangan pakai sedotan plastik kalau bisa. Kalau bisa minum dari botolnya langsung. Atau bawa sedotan yang terbuat dari kertas yang keras atau sedotan dari aluminium. Nah, teman-teman, kita mau belajar ya di sini apa yang terjadi kalau kita pakai plastik sembarangan atau terlalu banyak dan dibuangnya sembarangan. Lihat nih apa yang terjadi, itu sampah-sampah ini akhirnya mereka ke laut, mengotori lautan kita, teman-teman.
salah satu foto yang sangat sedih kita lihat di sini adalah lihat foto kuda laut ini dia pegang dengan korek kuping ini karena dibuang sembarangan, dibuang ke sungai yang paling sering, makanya akhirnya end up di laut. Ini sedih ini fishing net yang lama yang dipakai dan dibuang sembarangan seperti itu aja akhirnya menyakiti kura-kura. Sedih kan? Atau yang kayak di sini nih, gimana di sini banyak plastik ini nih menyakiti hewan laut seperti burung ini, kan sedih kan? Ini kita belajar lebih lanjut lagi yuk. 1 triliun tas plastik digunakan di seluruh dunia setiap tahun. Kita lihat fakta berikutnya bahwa hampir 1 juta minuman dengan menggunakan botol plastik itu dijual setiap menit. Bayangin, setiap menit loh. Dan di Amerika, orang Amerika ini membuang banyak plastik, sedotan plastik setiap harinya. Makanya sekarang di sini sudah mulai digiatkan pakai plastik dari kertas yang keras atau kita bawa sedotan plastik kita sendiri. Dan ini adalah proyek untuk kita semua, terlepas dari umur kita, negara kita, bahasa kita, dan budaya kita. Kita harus mengurangi penggunaan plastik yang hanya bisa digunakan hanya sekali saja dan harus didaur ulang ya. Nah teman-teman, kita udah lihat bagaimana eksplorasi kita hari ini di Ocean Odyssey. Seperti pengalaman bawah laut ya Kianu? Yang jahat-jahat itu. Oh, Kianu sedih yang jahat-jahat itu. Yang mana yang jahat, Mak? Ada cumi-cumi yang jahat tadi. Oh, Kianu nggak suka tuh lihat tadi yang dia ngeliat cumi-cumi Humboldt berantem. Dia bilang itu jahat, dia nggak suka. Terus tentang apa lagi yang Kianu belajar hari ini? Pakai laba-laba yang bagian orang yang cumi-cumi jahat itu tidak bisa lagi. Oh, Kianu nggak suka lihat cumi-cumi yang berantem. Terus gimana kalau dengan kita pakai plastik? Yang itu tuh Kalau kita lihat pakai plastik gimana? Pakai plastik, sedotan plastik, tas plastik. Kalau langsung dibuang boleh nggak? Atau kita mesti dipakai berulang-ulang kali? Nah, ulang-ulang kali. berulang-ulang kali gitu. Jadinya karena hari ini kita bisa dapat pengalaman untuk lihat pengalaman di bawah laut dari Pulau Salomon, terus ke Hawaii, dan tetap di bagian Hawaii itu rumah kita. Iya, Hawaii itu rumah kita. Pengennya nah, tapi belum. Pantai juga rumah kita. Kita suka ke pantai. Dan akhirnya udah selesai sekarang. Melalui video ini kita mau berbagi dengan yayasan yang bekerja keras untuk melindungi laut dan membersihkan pantai dari sampah-sampah, terutama sampah plastik. Yayasan-yayasan yang bekerja keras di Bali, karena Bali kan pantainya banyak tuh dan banyak orang ke sana. Jadi kita ingin melakukan apa yang kita bisa lakukan secara lokal dan melakukan apa yang menjadi bagian kita. Nah, hari ini kita bisa jalan-jalan ke Ocean Odyssey ini karena kado ulang tahun dari Tante Christine buat Kianu. Makasih Tante Christine, kado ulang tahunnya. Dan teman-teman, sampai ketemu di acara jalan-jalan sama Kianu berikutnya. Dadah! Kianu lagi nunggu subway. Lagi nunggu kereta api mau pulang. Sambil pegang apa itu?